Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami di kelompok 8 dari STKIP Purwakarta Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Nah, di video kali ini kita akan memaparkan materi mengenai pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Nah, yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama ada konsep dasar pengelolaan PTK. Yang kedua yaitu ada pengembangan profesional untuk personel pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada pengembangan personel untuk administrator dan dukungan personel. Nah, untuk itu sebelum kita membahas ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laila Rahmawati dengan NIM 2186005 dan teman saya yang bernama Asria Oktiapiani dengan NIM 2186049 dan yang terakhir teman saya yang bernama Rianti dengan NIM 2186037. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita masuk ke poin yang pertama dan simak videonya baik-baik lalu pahami materinya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar pengelolaan PTK. Pengertian tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu mengacu kepada konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberitahuan. Selain itu, standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari konsep dasar pengelolaan PTK terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada pendidik atau guru, yang kedua. Nah, poin yang pertama yaitu pendidik atau guru. Di sini ada yang tahu pengertian dari guru itu apa? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, yang kedua yaitu ada profesionalisme guru. Guru sebagai pendidik tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga di dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga tentunya mendidik anaknya. Nah, sedangkan di dalam lingkungan masyarakat yaitu sebagai tokoh yang menjadi teladan untuk digugu dan ditiru. Tentunya logika berpikirnya adalah bagaimana seorang pendidik akan menjadi hebat jika tidak dididik oleh guru-guru yang hebat. Sebab kebutuhan masyarakat akan pendidikan putra-putrinya sangat mendambakan guru yang lebih hebat daripada orang tua peserta didik. Artinya, orang tua peserta didik tentunya tidak akan mau putra-putrinya dididik oleh orang yang lebih bodoh daripada dirinya, baik secara pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap-sikap yang tidak mencerminkan layaknya seorang pendidik. Nah, yang dimaksud guru profesional itu seperti apa sih? Guru profesional adalah jawaban dari semua keraguan masyarakat dan pemerintah dalam memberikan kepercayaan untuk menyekolahkan putra dan putrinya kepada sebuah institusi.
Masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang pengembangan profesional untuk personil pendidikan. Dalam hal ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama, fungsi pengembangan profesional. Yang kedua, karakteristik pengembangan profesional efektif. Yang ketiga, perencanaan pengembangan profesional. Dan yang keempat, pengembangan profesional untuk administrator dan dukungan personil. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang fungsi pengembangan profesional. Pengembangan profesional sendiri bertujuan untuk memperbaiki skill, sikap, pemahaman, atau performance untuk sekarang ataupun masa depan. Sementara fungsi pengembangan profesional bertujuan untuk menghadapi perubahan seperti perubahan teknologi, perubahan struktur. Perubahan teknologi contohnya perubahan konten kurikulum, seperti mengenalkan cara baru pengajaran dengan suatu media seperti komputer ataupun televisi. Kemudian perubahan struktur, misalnya perubahan penugasan dalam kekuasaan yang ditempatkan di sekolah. Kemudian yang kedua, karakteristik pengembangan profesional efektif. Dalam karakteristik pengembangan profesional efektif harus melibatkan fungsi-fungsi seperti yang pertama, feedback atau umpan balik dari siswa agar guru atau tenaga pendidik tahu sejauh mana pemahaman yang mereka peroleh dari pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu support. Adanya dukungan untuk setiap pembelajaran, misalkan bisa dari alat-alat penunjang pembelajaran dan guru yang berpengalaman dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian kesesuaian filsafat. Terkait topik pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru itu harus sesuai dengan ketentuan filsafat dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau sumber-sumber yang ada. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mudah diadopsi dalam pengajaran. Misal, topik-topik yang digunakan dalam pembelajaran harusnya sesuatu yang mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik dalam penyampaiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perencanaan pengembangan profesional. Dalam perencanaan pengembangan profesional mencakup 3 faktor. Yang pertama yaitu responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan penentu pada jenis pengembangan profesional pada aktivitas guru-guru dalam menentukan pengetahuan atau skill. Yang kedua, design of the program atau mendesain program. Dalam mendesain program, perencana harus membuat 3 faktor. Yang pertama yaitu form, mencakup struktur dan konten yang melibatkan baik kelompok atau individu, yang meliputi objek-objek pengembangan profesional yang dapat mengubah perilaku, sikap, dan pengetahuan. Kemudian faktor yang kedua yaitu duration atau durasi. Artinya bahwa perencanaan pengembangan profesional efektif apabila dilakukan dengan waktu yang luas dan tidak terburu-buru, karena perlu pemikiran yang matang untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau kerugian-kerugian. Dan yang ketiga yaitu participation atau partisipasi. Hal ini sangat penting karena dengan partisipasi guru dan staf dapat memecahkan masalah-masalah yang muncul. Faktor yang keempat yaitu evaluasi and follow up, melibatkan 4 penilaian, yaitu yang pertama reaksi guru. Kemungkinan menggunakan strategi-strategi presentasi dalam workshop yang sudah diikuti. Kemudian pengetahuan guru. Guru memperkirakan subjek-subjek pengetahuan sebelum dan sesudah menghadiri pembahasan. Kemudian perubahan perilaku. Setelah guru menggunakan strategi baru dalam pembelajaran, lalu perlu adanya observasi kelas dan memperkirakan kesulitan penggunaannya, dan guru juga memperkirakan apakah akan terus berlanjut dengan strategi baru tersebut atau tidak. Di negara kita banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu contohnya adalah tentang kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan upah minimum boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Rendahnya dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah daerah, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Bahkan untuk tenaga kependidikan belum ada pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya seperti sertifikasi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang mengakibatkan mutu pendidikan terhambat.
Lalu, bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut? Dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan. Hak utama tenaga pendidik dan kependidikan yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak untuk kehidupannya. Kenaikan gaji bisa dilakukan menyeluruh dan bertahap. Jika kenaikan gaji yang akan dinaikkan cukup tinggi, maka dapat dilakukan dengan standar kompetensi yang tinggi pula, sehingga hal ini juga bisa menjadi faktor pemicu dalam pengembangan profesional untuk personel pendidikan. Untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya, Asria. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengembangan profesional untuk administrator dan dukungan personil, di mana telah kita ketahui bahwa pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai beberapa aktivitas atau proses yang bertujuan untuk memperbaiki skill, sikap, pemahaman atau performance yang berperan untuk sekarang atau untuk masa depan. Di sini, kepala sekolah sebagai administrator perlu melibatkan guru-guru dengan melakukan diskusi untuk menunjang performance dan peranan kepala sekolah dan guru-guru tersebut secara efektif. Berikut adalah topik-topik yang perlu dibahas. Untuk mengkajinya sebagai berikut. Yang pertama ada school climate. Artinya, kepala sekolah memerhatikan pembelajaran bagaimana menganalisis moralitas sekolah dan memahami hubungan antara iklim sekolah dan kebijakan sekolah. Yang kedua, team building. Artinya, kepala sekolah menanyakan pembelajaran dalam menggunakan hubungan keterampilan interpersonal untuk mencapai perbaikan hubungan kolektif di antara guru di sekolah. Yang ketiga, internal communication. Artinya, kepala sekolah diharapkan dapat menjalin cara-cara komunikasi di antara anggota staf dan siswa, anggota komunitas, dan instansi-instansi yang lain. Karena keinginan dan minat individu berbeda-beda, maka pendekatan yang ideal dalam pengembangan profesional adalah membolehkan setiap individu untuk mendesain program yang unik yang sesuai dengan keinginan dan minat personal individu anggota. Dan tentunya menghasilkan kualitas keputusan yang terbaik. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menempatkan guru sebagai profesi, guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, sementara dosen berpendidikan S2 atau S3. Selain itu, guru maupun dosen harus memiliki sertifikat profesi berupa sertifikat pendidik. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.